Oke, langkah pertamanya yaitu menormalisasi persamaan untuk menentukan konstanta A. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus 1 sama dengan integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsinya dikuadratkan dx. Nah, kita kan fungsinya tadi AE min AE kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan jadinya A kuadrat E min 2AE kuadrat. Nah, karena A kuadrat ini adalah konstanta, jadi bisa dikeluarkan. Jadi diperoleh bentuk A kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga E min 2AE kuadrat dx. Untuk penyelesaian integralnya kita bisa menggunakan bentuk ini, dimana kan ada bentuk integral min tak hingga sampai plus tak hingga E min E kuadrat dx itu sama dengan akar pi. Dari bentuk ini kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang di atas tadi, jadi kita bisa memperoleh persamaan di atas tadi jadinya 1 sama dengan A kuadrat, ini konstanta yang dikeluarkan. Nah, hasil integralnya tadi jadi akar pi per 2a. Nah, itu kan dilihat tadi bentuknya itu min x kuadrat itu jadinya akar pi. Nah, 2a nya jadinya dimasukkan ke bawahnya per 2a. Nah, jadinya untuk menentukan A kuadratnya tinggal dipindah ruas aja. A kuadrat itu akarnya itu dipindah ke sisi sebelah kiri, jadinya seperti itu. Nah, jadi A kuadrat sama dengan akar 2A per pi kali 1. Karena kali 1 nggak ditulis, jadi tinggal akar 2A per pi. Nah, A nya berapa? A nya jadinya 2A per pi pangkat seper. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi gelombang. Nah, dalam menyelesaikan fungsi gelombang ini, kita akan menggunakan integral eksponensial min ax kuadrat plus bx dx dengan batas dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Dihasilkan eksponensial w kuadrat per 4a dikali akar dari pi per a. Nah, untuk step yang pertama adalah kita akan menentukan pi dalam k, di mana rumusnya adalah 1/2 pi dikali integral dari 2a per pi pangkat seperempat eksponensial minus ax kuadrat dikurangi ikx dx. Nah, kita akan mengeluarkan si konstantanya, yaitu si 2a per pi pangkat seperempat. Nah, maka persamaannya menjadi 1/2 pi dikali 2a per pi pangkat seperempat dikalikan integral eksponensial min ax kuadrat min ikx dx, di mana ik kuadrat adalah min k kuadrat. Maka hasil atau persamaan akhirnya adalah 1/2 pi a pangkat seperempat eksponensial min k kuadrat per 4a. Nah, setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita akan mensubstitusikan ke persamaan fungsi gelombang, di mana rumus atau persamaannya adalah 1/2 pi dikali integral dari pi dalam k eksponensial min i kx min h bar k kuadrat per 2mt dk. Maka akan dihasilkan 1/2 pi dikali 1/2 pi a pangkat seperempat integral dari e min k kuadrat per 4a dikali eksponensial min i dikali kx min h bar k kuadrat per 2mt dk. Nah, kemudian kita melakukan operasi pada eksponensialnya, sehingga persamaannya akan menjadi 1/2 pi dikali 1/2 pi a pangkat seperempat dikali akar pi per akar seperempat a ditambah i h bar t per 2m eksponensial min x kuadrat per 4 kali seperempat a ditambah i h bar t per 2m. Maka persamaan akhirnya menjadi 2a per pi pangkat seperempat dikali eksponensial min x kuadrat per 4 kali 1/4a ditambah i h bar t per 2m dibagi akar 1 ditambah 2i h bar at per m. C. Menemukan fungsi psi kuadrat x, t dalam kuantitas W didefinisikan sebagai akar A dibagi 1 plus 2H bar AT per M kuadrat. Gambarlah psi kuadrat sebagai fungsi X pada saat T sama dengan 0.
Setelah itu, lihat apa yang terjadi pada psi kuadrat seiring berjalannya waktu. Dimisalkan, theta sama dengan 2H bar AT dibagi M, sehingga psi kuadrat sama dengan akar 2A dibagi Pi dikali epsilon pangkat negatif AX kuadrat dibagi 1 ditambah I theta dikali epsilon pangkat negatif AX kuadrat dibagi 1 dikurangi I theta dibagi akar 1 ditambah I theta dikali 1 dikurangi I theta. Sehingga eksponennya yaitu negatif AX kuadrat dibagi 1 ditambah I theta dikurangin AX kuadrat dibagi 1 dikurangi I theta sama dengan negatif AX kuadrat dikali 1 dikurangi I theta ditambah 1 ditambah I theta dibagi 1 ditambah I theta dikali 1 dikurangi I theta. Dihasilkan negatif 2AX kuadrat dibagi 1 ditambah theta kuadrat, sehingga psi kuadrat sama dengan akar 2A dibagi Pi dikali epsilon pangkat negatif 2AX kuadrat dibagi 1 ditambah theta kuadrat dibagi akar 1 ditambah theta kuadrat. Atau dengan W dapat didefinisikan sebagai akar A dibagi 1 ditambah theta kuadrat. Sehingga psi kuadrat sama dengan akar 2A dibagi Pi dikali W epsilon pangkat negatif 2W kuadrat X kuadrat. Sehingga pada grafik dapat dilihat pada saat T sama dengan 0, grafik ini akan terlihat seperti pada gambar yang pertama. Jadi, T akan tercermin oleh W yang didefinisikan sebagai akar A dibagi 1 ditambah theta kuadrat. Ketika T sama dengan 0, semuanya ini sama dengan 0. Jadi, W sama dengan akar kuadrat dari sebuah konstanta. Fungsi ini terlihat seperti ini sehingga akan memuncak di titik asal, dan kemudian akan turun kembali seperti pada gambar 2. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu dapat dilihat bahwa T menjadi lebih besar dan W akan menjadi lebih kecil. Sehingga dengan makin bertambahnya T, maka grafik psi kuadrat semakin mendatar dan melebar. Selanjutnya, untuk poin D itu adalah menentukan besarnya X ekspektasi, rho ekspektasi, X ekspektasi kuadrat, rho ekspektasi kuadrat, sigma X, dan sigma rho. Dengan yang diketahui itu ada besarnya rho ekspektasi kuadrat adalah A dikali H kuadrat. Lalu gimana sih penyelesaian atau solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut? Selanjutnya untuk solusi, yang pertama untuk menentukan besarnya nilai X ekspektasi adalah psi atau fungsi gelombang dengan variabel X dan T kuadrat sama dengan akar 2 per Pi kali W dikali E pangkat min 2W kuadrat dikali X kuadrat. Kemudian untuk besarnya nilai X ekspektasi adalah integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali fungsi gelombang dengan variabel X dan T kuadrat dikali dx, sehingga besarnya adalah akar 2 per Pi dikali W dikali integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali E pangkat min 2W kuadrat X kuadrat dx. Nah, karena fungsi X itu besarnya sama dengan fungsi
min FW, maka besarnya nilai ekspektasi itu adalah 0. Nah, sekarang kita telah menemukan besarnya nilai X ekspektasi. Maka selanjutnya kita akan mencari besarnya nilai rho ekspektasi. Untuk besarnya rho ekspektasi adalah M dikali D X ekspektasi per DT. Nah, sama dengan M kali 0. Karena besarnya X ekspektasi adalah 0. Dan untuk turunannya juga sama dengan 0, sehingga fungsi besarnya rho ekspektasi adalah 0. Kemudian untuk besarnya X kuadrat ekspektasi itu adalah integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dari X kuadrat dikali fungsi gelombang dengan variabel X dan T kuadrat dikali dx, sehingga besarnya X kuadrat ekspektasi adalah akar 2 per pi kali W kali integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dari X kali pangkat min 2W kuadrat X kuadrat dx. Kemudian untuk besarnya sigma X adalah akar X kuadrat ekspektasi dikurangi X ekspektasi kuadrat, sehingga besarnya adalah akar 1 per 2M. Kemudian untuk besarnya sigma rho adalah akar nilai rho kuadrat ekspektasi dikurangi rho ekspektasi kuadrat, sehingga besarnya adalah H dikali akar A. Bagian yang selanjutnya, poin E, yaitu dengan mengecek apakah prinsip ketidakpastian berlaku atau tidak. Nah, pada langkah sebelumnya sudah didapatkan standar deviasi dari X dan standar deviasi momentum, yaitu sigma X sama dengan 1 per 2 omega dan sigma rho sama dengan H bar akar A. Dengan omega sama dengan akar A per 1 plus Y kuadrat dan Y sama dengan 2 H bar AT per M. Kemudian untuk mengecek prinsip ketidakpastian, yang artinya kita perlu membuktikan bahwa produk atau hasilnya nanti harus lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Maka dengan mengalihkannya, sigma X sigma rho sama dengan 1 per 2 omega H bar akar A. Kemudian substitusikan nilai omega sehingga diperoleh sigma X sigma rho sama dengan 1 per 2 akar A per 1 plus Y kuadrat H bar akar A. Sigma X sigma rho sama dengan setengah akar 1 plus Y kuadrat per A H bar akar A. Selanjutnya dapat kita coret untuk akar A-nya dan diperoleh akar 1 plus Y kuadrat per 2 H bar, di mana 1 plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 1. Karena Y kuadrat selalu lebih besar daripada 0, maka nilainya akan selalu bernilai positif. Sehingga didapatkan bahwa 1 ditambah bilangan positif yang tentunya akan selalu lebih besar atau sama dengan 1. Dengan demikian dapat dituliskan bahwa akar 1 plus Y kuadrat per 2 H bar lebih besar sama dengan akar 1 per 2 H bar. Tentunya akar dari 1 akan sama dengan 1 dan menjadi sama dengan H bar per 2. Nah, berdasarkan hasil produk standar deviasi adalah selalu lebih besar atau sama dengan H bar per 2, sehingga prinsip ketidakpastian memang benar dan berlaku, bahwa sigma X sigma rho lebih besar sama dengan H bar per 2. Tahapan berikutnya adalah menyusun kode. Digunakan MATLAB 2012 untuk menyusun kodenya.
Nah, pada baris pertama ada CLC clear close. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan masukan-masukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan. Terus selanjutnya ada F. F ini adalah fungsinya, fungsi gelombangnya dimasukkan rumusnya, dituliskan argumen atau konstanta atau variabel-variabelnya yang digunakan tuh ada A, I, X, T, H, M. Terus ada F2. F2 itu fungsi gelombang kuadrat tadi yang sudah ditentukan, variabelnya W dan X. Nah, sekarang kita nyatakan variabelnya. I-nya karena bilangan real itu -1, hanya ini udah habar, ini udah ketetapan 1,06. X-nya ini kita variasi dari -3, 0 dengan jarak 0,1 sampai 3. Nah, untuk A-nya 2, konstantannya kita tetapkan, T-nya 0, M-nya 2. Theta-nya ini dari rumus, W-nya ini juga dapat dari rumus. Nah, tinggal sum X. Nah, sum X ini maksudnya adalah sumbu X. Sumbu X-nya dari X. Dari X ini adalah posisinya tadi. Sum Y. Sum Y itu sumbu Y. Y1 dan Y2. Dari ada dua grafik. Yang pertama ini tentang fungsi persamaannya. Yang satu fungsi persamaan kuadratnya. Nah, untuk subplotnya ada 2. 1, 2, 1 ini maksudnya 2 itu ada dua grafik. Satu yang di terakhir itu adalah grafik pertama. Nah, untuk plotnya tinggal sum X, sum Y1. Ini yang antara posisi dan grafik fungsinya. Nah, jadi tinggal judulnya adalah grafik fungsi gelombang terhadap posisi, labelnya posisi, fungsi gelombang, grid on. Nah, ini juga sama, ini 2 ini yang kedua, plotnya sum X, sum Y2 dengan judul dan bawahnya ini hampir sama. Nah, untuk grid on sendiri fungsinya ada biar ada garis-garisnya pada grafiknya. Setelah tahapan coding, dilanjutkan tahapan simulasi. Pada kode tadi, klik pada bagian run, sehingga diperoleh hasil yang tertampil. Pada bagian kiri merupakan proses kerja MATLAB, di mana ada angka-angka yang menunjukkan hasil dari proses fungsinya tadi. Variabel-variabel dimasukkan ke dalam fungsi gelombang dan fungsi gelombang kuadrat, sehingga dihasilkan nilai-nilai pada gambar. Nah, nilai-nilai ini akan ditempatkan pada bidang kartesian sehingga diperoleh plot seperti gambar kanan. Grafik paling kiri menunjukkan perbandingan posisi dan fungsi gelombang, sedangkan yang paling kanan perbandingan posisi dan fungsi gelombang kuadrat. Terlihat keduanya memiliki bentuk yang sama, di mana fungsinya akan mencapai puncak saat posisinya 0 dan turun jika semakin bertambah. Setelah melewati nilai tertentu, fungsi gelombang akan menjadi 0. Fungsi gelombang kuadrat menunjukkan probabilitas ditemukannya partikel. Terlihat pada posisi acuan 0, kemungkinan keberadaan partikel paling besar di antara yang lain.